Shalom, selamat sore. Baik, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester statistik saya. Perkenalkan, nama saya Noventri Kase, NIM 20510012, Prodi THP. Di sini yang nomor 1, ada 3 prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam suatu percobaan, yaitu yang pertama, pengacakan. Pengacakan yaitu setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan. Itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menghindari galat perlakuan, yang kedua, meningkatkan validitas kesimpulan atau penumbuhan asumsi kebebasan, yang ketiga caranya yaitu lotre, tabel bilangan acak, dan juga komputer. Yang kedua, ulangan atau replication. Ulangan yaitu penerapan perlakuan terhadap beberapa unit percobaan. Itu yang pertama untuk menduga galat percobaan, yang kedua untuk menduga standar error rataan perlakuan, yang ketiga untuk meningkatkan presisi kesimpulan. Di sini berapa jumlah ulangan? Jumlah ulangan yaitu yang pertama minimal 3, yang kedua minimal DB galat 15, yang ketiga menggunakan formula yang ada. Yang ketiga, pengendalian lingkungan atau local control. Local control merupakan pengendalian kondisi-kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi respon dari perlakuan. Strategi yang digunakan yaitu dengan metode pengelompokan untuk meningkatkan presisi kesimpulan. Nomor 2, contoh kasus yaitu analisis pengaruh pupuk urea terhadap hasil jagung menggunakan RAL 1 faktor. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk urea terhadap hasil jagung kompositif. Percobaan dilakukan dengan menggunakan pot di rumah kaca. Percobaan terdiri atas 6 dosis pupuk dengan 5 ulangan. Penyelesaiannya yaitu jumlah perlakuan sama dengan 6 dengan 5 ulangan, sehingga diperlakukan 30 petakan atau pot. Setelah diadakan pengacakan, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan A sama dengan dosis 0 kg, sedangkan B sama dengan 50 kg, C 100 kg, D 200 kg, dan E 250 kg. Yang ketiga, perbedaan dari rancangan acak lengkap 1 faktor, rancangan acak kelompok 1 faktor, rancangan acak lengkap faktorial, dan rancangan acak kelompok faktorial. Yang pertama, rancangan acak lengkap 1 faktor. Itu digunakan untuk percobaan-percobaan dengan satuan-satuan dan bahan-bahan percobaan yang seragam. Yang kedua, rancangan acak kelompok 1 faktor digunakan untuk percobaan-percobaan dengan satuan-satuan dan bahan-bahan percobaan yang tidak seragam. Yang ketiga, rancangan acak lengkap faktorial, satuan percobaan relatif seragam sehingga tidak perlu adanya pengelompokan. Yang keempat, rancangan acak kelompok faktorial, yaitu rancangan ini dipilih apabila satuan percobaan yang digunakan tidak seragam sehingga perlu pengelompokan. Yang keempat, uji lanjutan BNT dan Duchan. Itu digunakan pada saat uji BNT umumnya dilakukan untuk uji lanjut one way ANOVA, RAL non-faktorial, dan RAL faktorial. Metode ini menjadikan nilai BNT sebagai acuan dalam menentukan apakah rata-rata 2 perlakuan berbeda secara statistik atau tidak, dan Duchan digunakan untuk menguji perbedaan yang mungkin tanpa memperhatikan sejumlah perlakuan yang ada dari suatu percobaan serta masih dapat mempertahankan tingkat nyata yang telah ditetapkan. Demikian hasil presentasi, sekian dan terima kasih.